Kita akan ngobrol bareng Pak Roy Kosasih, Direktur IBM Indonesia, terkait dengan teknologi terkini, khususnya AI, yang mampu mendikte arah industri dan juga inovasi korporat di tahun 2024. Kita mau ngomongin tentang AI, karena kayaknya semua orang ngomongin AI. Betul. Dan kalau kita nggak melibatkan IBM dalam pembahasan AI, ini salah udah pasti lah. Karena kan ini IBM salah satu nih yang menggerakkan AI sejak awal ya. Betul. Iya, Watson dulu pertama kali bisa menang di Jeopardy ya. Bahkan sebelum itu Watson itu sudah atau cikal bakal dari Watson ya. Kita sebutnya sebagai machine learning, yaitu adalah superkomputer tercanggih di dunia pada saat itu yang bisa mengalahkan Garry Kasparov. Garry Kasparov. Iya, Deep Blue. Deep Blue, exactly. Maka Itu nggak cikal boleh bakal. ngomongin AI, nggak ngelibatin IBM. Udah salah, udah pasti itu. Dan bahkan sebenarnya saya ada ngobrol sama beberapa teman di US, jadi yang memang sudah kerja di IBM sudah lama. Jadi kalau kita bahkan melihat ini ada beberapa white paper yang ditulis khusus mengenai AI atau machine learning yang umurnya sudah 50 tahunan. Oh, wow. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh IBM untuk mempersiapkan machine learning, untuk kita kemudian mengembangkan lagi menjadi AI generasi awal sampai sekarang yang sudah yang generasi terakhir kita sebutnya sebagai generatif AI itu sudah dilakukan sudah lama. For sure. Oke. Ngomongin AI ini kan banyak pengamat pihak yang mengatakan bahwa 2024 itu adalah tahunnya AI. Betul. Karena perusahaan-perusahaan itu akan sibuk mengadopsi AI. Bahkan AI itu udah masuk ke dalam sendi-sendi sampai ke UKM sekarang bahkan ya. Sehingga harapannya nih nanti kehadiran AI itu bisa membantu mendongkrak ekonomi Indonesia. Betul. Nah, kalau terkait dengan perspektif itu, pandangannya Pak Roy gimana? Sangat penting sekali dan sangat tepat sekali. Karena memang kita sudah melihat ya, sejak 1 tahun terakhir begitu buzz atau hype ya mengenai AI begitu besar. Jadi semua orang sudah berlomba-lomba. Kalau sebelumnya atau orang berpikiran bagaimana adalah saya kepingin menggunakan AI. Jadi kemudian sudah mulai sudah menjalankan operasionalnya, baru kemudian mencari-cari apa yang saya bisa gunakan di sini. Tapi kalau sekarang kita sudah terbalik. Ya kita sebutnya sebagai AI plus sekarang. Berarti AI di keduluan, sudah di depan. Berarti setiap perusahaan atau setiap individu pelaku bisnis di dalam satu organisasi itu sudah mau nggak mau harus menggunakan AI. Baru kemudian dia mencari apa yang kemudian saya bisa gunakan, saya bisa terapkan untuk membuat operasi kerja saya lebih efisien, atau untuk mendayagunakan sumber daya manusia di tempat-tempat lain, jadi mengurangi pekerjaan yang sifatnya repetitif. Betul. Jadi itu sudah luas sekali, jadi memang sudah menjadi satu keharusan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia terutama, ini dari Pak Presiden itu beserta jajaran pemerintahan yang menteri-menterinya itu sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus menjadi negara terdepan di bidang digital di antara negara ASEAN lainnya. Dan kalau kita lihat, untuk menjadi seperti itu, dan termasuk juga ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045, tentunya perlu perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat, AI menjadi salah satu jawabannya. Karena tadi, AI itu akan membantu pertumbuhan ekonomi dengan begitu besar, sehingga membuat negara kita menjadi lebih kompetitif di tempat lain atau dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa mengundang banyak investasi masuk dan seterusnya, menciptakan lapangan kerja baru dan membuat tentunya tingkat kesejahteraan ekonomi kita itu menjadi jauh lebih baik, membantu mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia Visi Emas 2045. Kan salah satu hal yang menurut saya menarik dengan AI yang sekarang, Pak ya. Kalau kita bicara AI zaman dulu itu kan ya hanya segelintir orang, Pak, yang kepikiran bahkan tentang AI. Kalau sekarang kan ya anak SMA udah pakai AI, Pak, bantu ngerjain tugas, Pak. Betul. Dan tadi Bapak menarik juga ketika menyebutkan bahwa kalau dulu itu kita sibuk dengan bisnis proses kita, produk kita, habis itu nanya, gimana ya kita bisa manfaatkan AI untuk bangun ini gitu. Kalau sekarang kebalik, AI-nya udah ada. AI-nya sudah ada. Tersedia di depan kita. Betul. Tinggal pertanyaannya ini mau diapain gitu Exactly, Pak. Betul. Nah, masih ngomongin Indonesia Emas dulu, Pak. Sebelum kita nanti pasti akan bahas tentang Watson X, itu wajib, Pak, ngomongin itu, Pak.
Dan kemudian juga kita bicara tentang bagaimana AI mengubah landscape industri sampai pada pekerjaan. Tapi sebelum sampai ke sana, aku pengen yang lebih makro dulu Pak ya, masih ngomongin Indonesia. Yeah. Karena ketika Bapak tadi menyebutkan bahwa kehadiran AI ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa compete better dengan negara-negara tetangga, bahkan dengan negara maju. Betul. Itu dalam perspektifnya saya, karena AI itu mendemokratisasi banyak hal. Betul. Kalau dulu yang bisa pakai AI hanya perusahaan-perusahaan besar, multinationals dengan anggaran yang besar, gitu. Betul. Bahkan sekarang siapapun bisa pakai AI. Betul. Tadi ya aku cerita tadi anak SMA aja bisa gitu, emak-emak juga bisa gitu Pak ya. Betul. Itu berarti Pak ya yang akan mendorong ekonomi itu bisa lebih maju gitu Pak ya. Betul. Jadi memang ini satu keadaan yang memang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Sebagai individu, apakah itu kita sebagai masyarakat biasa di luar pelaku bisnis, ataupun sebagai pelaku-pelaku bisnis. Karena ada satu survei itu yang mengatakan bahwa, dan ini sebenarnya survei ini dilakukan oleh IBM Business Value, yang mengatakan bahwa ada sekitar 3.000 CEO di seluruh dunia yang kami survei, dan 70% itu mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan generatif AI terutama, ya karena sesuai dengan perkembangan teknologi AI yang terakhir, itu akan membuat competitive edge, akan mendapatkan competitive edge dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain. Dan jadi mau nggak mau, jadi setiap perusahaan pun akan berlomba-lomba. Termasuk sekarang adalah individu. Ada saya beberapa kali kesempatan melakukan wawancara, atau saya ada sempat membuat tulisan juga di LinkedIn saya. Itu ada yang menanyakan gitu, apakah manusia satu waktu akan tergantikan oleh AI atau robot atau automation? Ya, dan ini memang jawaban saya yang sesuai dengan filosofi kami dari IBM bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Dr. Indrawan bahwa semua orang mau nggak mau kita harus menggunakan AI. Jadi kalau tidak, ya kita akan ketinggalan nantinya. Oke, menarik. Ini karena kalau kita bicara IBM, kita bicara enterprise ya Pak ya. Nah ini saya izin mau mulai dari situ Pak. Sebelum nanti kita ngomongin tentang tadi ya, bagaimana AI mengancam pekerjaan, mengubah industri dan sebagainya. Kita akan sampai ke sana nanti teman-teman. Jadi pantengin terus sampai akhir obrolan kita ya. Nah bicara tentang enterprise, perusahaan-perusahaan besar yang udah sadar betul bahwa kalau mereka nggak pakai AI, mereka akan ketinggalan gitu. Menurut Pak Roy, sejauh mana perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia, Pak, sudah mengadopsi AI dengan semestinya, sehingga mereka beneran nanti punya posisi yang baik untuk bisa compete, Pak? Ya, pertanyaan yang menarik. Jadi sebenarnya kalau tadi saya sempat singgung di awal bahwa AI ini sudah dikembangkan oleh IBM sudah sejak lama. Bahkan AI yang generasi awal itu kami sudah embed, kami sudah masukkan di dalam software-software kami. Jadi pada saat kita menggunakan software-software tersebut, secara tidak langsung kita sudah menggunakan AI. Itu pun juga sama. Jadi dari banyak perusahaan di Indonesia, perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil mungkin masih sedikit, karena masih menggunakan sumber daya manusia yang begitu besar. Tapi kalau dari perusahaan-perusahaan besar, pada saat mereka mau memulai satu automation, terutama mungkin kalau yang sering kita pakai sehari-hari tanpa kita sadari, itu adalah customer service, ya, chatbot. Nah, chatbot itu adalah AI. Ya, atau pada saat kita disuruh membuat beberapa pilihan, pada saat kita telepon, pencet ini, pencet itu, jawaban itu sudah menggunakan teknologi AI. Dan banyak hal lainnya yang kita sudah lihat sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin secara gampangnya kita juga sudah pernah mendengar bahwa di beberapa traffic light itu sudah menggunakan AI. Jadi apalagi kalau memang kemudian mulai lebih canggih lagi pada saat kita pengaturan sekarang dari sisi traffic passenger ya untuk perusahaan-perusahaan pengangkutan atau transportasi ya, apakah airlines atau kereta api ataupun metro dan bus sistem, supaya lebih efisien pemanfaatkan armadanya, Pak ya. Betul. Dari pengaturan jadwal atau kadang-kadang traffic di stasiun gitu ya. Kita lihat ada kerumunan manusia dan seterusnya. Itu AI semua bisa menganalisa. Termasuk juga adalah pada saat
pengaturan energi yang dilakukan di sebuah bangunan. Jadi AI itu sudah bisa mempelajari misalkan jam-jam waktu tertentu yang mana yang energinya tuh bisa dihemat. Jadi misalkan pemakaian air conditioningnya itu dikurangi karena memang tidak ada orang di dalamnya. Jadi tanpa perlu harus seorang operator yang menaik turunkan suhunya, tapi AI yang akan mengatur ya semua, termasuk penggunaan lampu dan sebagainya. Jadi AI memang sudah banyak sekali digunakan di kehidupan kita sehari-hari, mungkin tanpa kita menyadarinya. Nah sekarang perkembangan yang begitu pesat dan tentunya tadi ya bahwa perusahaan tuh sekarang berlomba-lomba. Kita sendiri sudah menerima, saya sampai mendapatkan, boleh saya bilang, satu problem yang sangat baik. Ya, satu masalah yang very positif begitu. Happy problem ya Pak? Happy problem. Dan itu karena jadi banyak sekali permintaan untuk membuat POC, proof of concept, dari AI yang kami perkenalkan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar, multinasional ataupun juga perusahaan lokal, perusahaan ataupun BUMN, itu yang sekarang sedang kami mengerjakan beberapa proof of concept tersebut. Sehingga kami punya tenaga technical kami, dari engineering team kami itu harus kami tambah. Dan kami harus juga coba mengambil beberapa resources dari regional kami yang bisa membantu kami. Itu biasanya use case-nya apa Pak? Ketika mereka hadir ke IBM dan minta disupport, dibuatkan proof of concept gitu ya, itu biasanya use case memanfaatkan AI-nya untuk apa? Ya, ini banyak sekali di banyak hal ya. Jadi kalau kita lihat itu bisa digunakan tadi di industri logistik, di industri transportasi, di industri keuangan ya, atau kita sebutnya sebagai banking, financial service ataupun insurance industry, BFSI, itu masing-masing use cases-nya berbeda. Ya, tapi memang pada dasarnya yang kita lihat banyak dicari satu perusahaan itu adalah bagaimana menyederhanakan satu bisnis proses. Ya, sehingga kalau yang tadinya diperlukan waktu yang sampai lama, kita ambil satu contoh, audit sistem. Yang biasanya kalau seorang auditor datang, kemudian memeriksa buku, laporan keuangan, bukti-bukti, transaksi, dan sebagainya. Untuk satu proses audit tahunan, itu kadang-kadang memerlukan waktu bulanan. Kita bisa bilang 5-6 bulan. Dengan tenaga manusia mungkin 2 atau 3 orang. Tapi dengan sistem AI, generatif AI, bisa disederhanakan mungkin cuma memakan waktu 1,5 jam. Wow. Karena jadi sistem itu akan membuat satu proses yang repetitif begitu, yang tersebut bisa langsung disederhanakan dengan begitu pesat. Jadi kita bisa bayangkan betapa resources yang kita bisa hemat. Apakah waktu, tenaga manusia, dan sebagainya. Berarti cost kita akan semakin jadi lebih hemat kan, profitability akan semakin bertambah. Atau juga sekarang banyak digunakan juga sebagai contoh untuk meningkatkan customer experience. Ya, tadi saya sempat singgung mengenai chatbot. Nah, chatbot itu kadang-kadang yang lalu, yang versi yang lama, itu masih membuat frustasi. Banyak sekali pertanyaan dan lama jawabnya. Salah juga jawabnya. Betul, dan kadang-kadang kita harus muter lagi, balik lagi ke pertanyaan awal dan seterusnya. Tapi kalau sekarang itu untuk terutama di industri perbankan misalkan, itu sudah jauh lebih pintar. Ini juga membuat jadi pada saat satu customer, satu pelanggan masuk dan dilayani, jadi walaupun tanpa tatap muka, customer service yang tatap muka, tapi pelanggan tersebut akan merasa puas. Ini sudah banyak diterapkan di industri perbankan. Ataupun juga sebagai gampang kredit scoring. Jadi pada saat seorang mau masuk untuk membuat meminta atau membuat aplikasi kredit gitu ya, cicilan. Jadi dengan hanya memasukkan nama, nomor induk kependudukan kita, itu semua langsung keluar. Kita punya latar belakang, kita punya kredit score itu seperti apa, sehingga kalau sebelumnya proses-proses itu perlu dilakukan untuk membuat survei ke rumah, datang, mungkin makan waktu 3 hari, seminggu, dan seterusnya. Kita harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Again, mungkin dalam hitungan menit, sudah langsung ketahuan dia approve atau tidak di-approve. Sejak November tahun lalu ya, ketika OpenAI mengeluarkan GPT-nya itu kan, itu kayak menjadi salah satu
monumental di mana AI itu akhirnya jadi apa ya? Jadi memasyarakat gitu ya. Bahwa sebenarnya yang ngembangin Gen AI itu bukan hanya OpenAI banyak gitu, tapi Betul. kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka yang berani untuk mengeluarkan dulu ke publik dan itu menggerakkan revolusi AI di mana-mana gitu. Betul. Sejauh mana Pak kehadiran Gen AI yang dipicu oleh OpenAI itu mendorong korporasi-korporasi untuk yang Bapak tadi sebutkan ya, untuk rame-rame menghubungi perusahaan-perusahaan termasuk IBM Betul. untuk mengintegrasikan AI ke dalam sistemnya mereka gitu. Seberapa itu berdampak Pak dan seberapa besar itu dampak launching Gen AI dengan GPT itu? Besar sekali. Oke. Ya, jadi kami melihat permintaannya itu sudah bukan double, triple lagi, tapi sudah quadruple, sudah 5-6 kali Oh, dan oke, seterusnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, jadi saat ini kita tahu bahwa kalau sebelumnya urusan data atau pada saat kita bicara AI, ini banyak memang berurusan dengan data. Data biasanya itu menjadi urusan biasanya kalau kita mungkin Pak Indrawan tahu yaitu IT. Ya. Tapi kalau sekarang dengan seperti yang tadi saya bilang bahwa CEO itu sekarang sudah disurvei, mereka pun sudah mengatakan bahwa kita harus menggunakan AI. Karena buat mereka melihat betapa operasional perusahaan itu bisa menjadi demikian dipersingkat, bisa menambah keuntungan, dan terutama adalah pada saat dia mau membuat strategi-strategi baru berdasarkan data yang sudah diproses demikian rupa, dan cara pemrosesan datanya itu bisa dipercaya, akurat, sehingga membantu membuat satu keputusan-keputusan yang biasanya sulit, ya, tapi kemudian sekarang didukung dengan data yang begitu akurat dan cepat, tepat, bisa dipercaya, itu menjadi satu kebutuhan buat CEO. Jadi sekarang ini interest-nya itu adalah di tangan CEO. Oke. Jadi CEO itu bahkan sekarang menggunakan atau menggerakkan seluruh resources di perusahaan untuk bagaimana kita bisa mengembangkan menggunakan AI. Jadi kalau bagi teman-teman nih yang di top level management masih belum tergerak untuk berpikir menggunakan AI, itu udah bakalan terlambat gitu Pak. Akan ketinggalan nanti. Akan ketinggalan. Oke, aku pengen fokus ke Watson Pak sekarang Pak. Watson dulu, kemudian nanti Watson X ya Pak ya. Baik. Mungkin nggak banyak dari teman-teman yang kenal Watson ya, kecuali kalau mereka yang memang mendalami urusan AI dan enterprise ya, itu mestinya tahu Watson ya. Tapi kalau general public kan taunya taunya ChatGPT, taunya Bard gitu ya, Perplexity, karena apalagi kalau anak-anak mahasiswa tuh taunya gitu ya. Boleh Pak diceritain sedikit ya, supaya teman-teman dapat gambaran nih AI yang sangat powerful yang dimiliki IBM, namanya Watson itu apa, kemudian ada Watson X itu terus bedanya apa gitu Pak? Baik, mungkin kalau saya sederhanakan bahasanya supaya nggak terlalu terdengar menjadi technical courses nih hari ini, yaitu kalau Watson yang lama itu masih AI yang sifatnya awal, jadi yang lebih sebagai pengembangan machine learning, ya, jadi berdasarkan set of data. Jadi dia akan mencoba menganalisa data yang dikumpulkan, dianalisa sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita mau, dan datanya itu kemudian cuman berdasarkan apa yang akan data diambil dan data yang dihasilkan digenerasi sesuai dengan apa yang kita minta. Sampai di setnya situ. Mungkin sekarang kita cuma tinggal melihat bagaimana penggolongan datanya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ataupun juga sekarang kita akan bicaranya dengan mengenai kecepatan dan ketepatan. Itu yang sedikit berbeda dengan generatif AI. Karena generatif AI ini kita akan masukkan satu neuron, jadi di sistemnya mereka, sehingga mereka bisa mengenerate beberapa perkiraan. Nah, inilah yang Watson X coba lakukan. Jadi kita bekerja berdasarkan satu set of data yang kemudian kita harus training, kita latih dia untuk membuat beberapa perkiraan tersebut. Kemudian hasil awal dari perkiraan tersebut kita akan curate, ya, supaya bisa lebih tepat. Pada saat kita tahu ini ternyata kurang tepat, kita ajari lagi. Jadi seperti mungkin makhluk hidup ya, apakah itu manusia ataupun mungkin
hewan peliharaan yang kita mau coba training, ataupun juga sistem robot istilahnya. Nah, itulah yang kita lakukan dengan generative AI. Jadi kita melakukan beberapa adjustment di sana, kita tuning supaya hasilnya jadi jauh lebih akurat. Tambah satu hal lagi, dan ini yang memang menjadi satu lompatan dari IBM, terutama Watson X. Itu adalah di mana kalau yang tadi generative AI, pada saat dia sudah melakukan perkiraan, pada saat dia sudah melakukan mengambil data-data, dia akan bekerja sendiri semua. Data-data yang tersedia dia akan coba ambil, dan dia akan analisa. Tapi ada beberapa data yang mungkin sifatnya kurang akurat, tidak benar. Sehingga hasil yang didapat itu sifatnya menjadi bias, jadi bias. Atau istilahnya kan garbage in, garbage out. Atau kadang-kadang ada yang memang yang sifatnya tendensius atau sengaja dimasukkan data yang salah untuk membuat hasilnya informasi yang salah, itu pun bisa terjadi. Dan ini menjadi satu kita sebutnya sebagai governance. Jadi satu pengaturan di mana data-data pada saat dikumpulkan, diambil, itu kita tahu memang sudah melalui satu proses penyaringan. Dan satu proses penyaringannya itu harus transparan, sehingga bisa diteliti datanya diambil seperti apa, di-training oleh siapa dan bagaimana, kemudian di-tuningnya seperti apa, curatednya seperti apa, atau pada saat kita melakukan manipulasi data gitu ya, kita atur sedemikian rupa, semua itu bisa di-trace, bisa dilacak. Sehingga ini yang kita sebut sebagai governance, sehingga data yang dihasilkan itu kita tahu akurat. Akurat, terpercaya, dan bisa dilacak bagaimana. Sehingga itu yang kita sebut sebagai governance untuk meminimaliskan bias-bias yang terjadi. Itu yang sebenarnya sangat mutlak diperlukan. Betul. Karena kan isunya sekarang kan halusinasinya AI itu ya. Jadi dengan adanya Watson X, dengan governance yang sudah diimplement ke dalamnya, bisa meminimalisir itu ya. Karena kalau kita bicara korporasi, ada salah sedikit itu dampaknya bisa panjang ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kemarin lah masalah let's say GPT-3 gitu misalnya masih banyak halusinasi, mungkin nggak terlalu isu kali ya, karena kan dibuat untuk gambar, untuk nanya, untuk ngobrol gitu. Tapi kalau udah korporasi salah lakukan analisa, apalagi salah prediksi, itu kan ceritanya panjang. Dan di situ ya letak posisi IBM dengan Watson dan Watson X-nya, karena memang kliennya adalah enterprise. Itu menduduki prioritas yang sangat kunci ya Pak ya? Exactly Pak. Oke, ini supaya juga lebih clear ke teman-teman semuanya ya, yang mungkin teman-teman kenal ada ChatGPT gitu ya. Langsung aja kita bandingin sama Watson X gitu. Kalau dua ini dibandingkan tuh gimana Pak? Kalau kita analogikan tuh ini apa gitu ya, supaya mudah aja kita memahaminya Pak. Saya mungkin nggak langsung bisa menyebut nama ya, tapi itu kan merupakan salah satu konsep Open AI gitu. Satu open platform gitu ya. Sedangkan kami ini khusus untuk enterprise. Jadi pada saat kita bicara mengenai Open AI tersebut, konsep Open AI, berarti data-data itu diambil dari sesuai dengan terbuka. Dari open source Pak, dari semuanya. Betul, open source, sehingga data dari yang semua general information, dan dia akan men-training diri dia sendiri, sesuai dengan open source tadi, open data. Jadi data-data yang dihasilkan, yang tidak tadi belum di-curate, belum ada governance-nya. Sehingga data yang dihasilkan pun mungkin lebih sifatnya general. Dokter umum general, generik. Ya, kalau kita peribahasakan itu adalah sebagai dokter umum. Ya, sedangkan Watson X tadi Mas Indra juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah khusus untuk enterprise. Sehingga pada saat kita memasukkan data, itu adalah sesuai dengan data yang dibutuhkan atau yang dimiliki oleh perusahaan kita. Dan sesuai juga pada saat kita melakukan tuning, curating, atau kita training, itu adalah sesuai dengan apa yang kita mau. Ditambah lagi nanti yang saya sebutkan tadi di awal, mengenai governance-nya. Nah, itu akan membuat bias-biasnya itu tidak terjadi. Sehingga boleh kita bilang, kalau sebagai tadi ya peribahasanya, ya Watson X ini adalah dokter spesialis. Jadi khusus apa yang Anda mau, kita bisa langsung bedah ke sana. Artinya itu akan tailored Pak ya, di customize untuk setiap klien ya Pak ya. Betul. Jadi mereka kebutuhannya apa, Watson X akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan itu ya. Betul. Sehingga itu tadi ya, sebagai CEO atau pimpinan perusahaan,
kan perlu satu data yang benar-benar tepat, akurat, dan bisa dipercaya pada saat dia mau menggunakan data tersebut untuk membuat satu keputusan, apalagi keputusan yang sangat strategik untuk perusahaannya. Jadi ya harus bisa dipercaya. Dan itu yang sangat penting. Dari situ ya. Ramai juga Pak kalau kita bicara AI adalah cyber attack. Jadi risiko tentang keamanan cyber Pak. Betul. Nah, bagaimana IBM dengan Watson X-nya itu bisa memberikan ketenangan hatilah kepada korporasi ya bahwa isu itu sudah terhandle dengan baik. Nah itu gimana cara handle-nya Pak? Betul. Ini tepat sekali, ini satu pertanyaan yang ini bukan $1 million question lagi, ini $10 million question. Karena penjahat cyber pun menggunakan AI sekarang ini, apalagi yang Gen AI. Dan bahkan boleh dibilang sebenarnya salah satu penggunaan terbesar pada saat Gen AI diluncurkan atau AI lah secara umum diluncurkan itu adalah mereka menggunakan ini untuk cyber attack. Jadi mereka melihat bagaimana sistem perlindungan sudah dilakukan sehingga mereka coba mengakalinya gitu dengan melihat data-data yang sebelumnya. Tapi ya biasa kan kalau ada penjahat ada juga orang baiknya kan atau polisinya begitu. Dan itu dia. Jadi Gen AI pun juga terus akan menambah atau mengembangkan teknologinya untuk bisa kemudian bagaimana kita bisa mengalahkan si cyber kriminal ini yang menggunakan AI. Dan itu dia tadi, terutama di IBM sendiri kita sudah memang dari awal mengedepankan 3 hal utama yang kami lihat menjadi satu kunci untuk dunia digital di enterprise, yaitu pertama adalah hybrid cloud, kedua AI, data dan AI ya, dan ketiga adalah cyber security. Nah, jadi 3 hal ini memang menjadi 3 pilar utama di suatu perusahaan pada saat mereka berkembang ke arah digital atau digital transformation. Jadi dari kita memang sudah dari awal, selain tadi ya, beberapa software kita yang di awal-awal dulu, itu sudah ada di embed, ya, sudah di dalamnya sudah terkandung AI, fungsi AI di dalam cyber security software kita, dan ini terus kita kembangkan akhirnya dengan generatif AI kita. Berarti di mana nanti si cyber security software ini yang sudah menggunakan AI, terutama generatif AI, ini akan banyak membuat perkiraan berdasarkan tren-tren yang sudah dilakukan dari beberapa serangan yang sebelumnya. Dan kita harus jadi dia bisa anticipate ya Pak ya, bukan hanya dia buat blok gitu, tapi dia anticipate mau serangan berikutnya seperti apa ya. Dia akan pelajari pola-polanya sehingga dia bisa antisipasi. Dan juga selain itu ya pada saat bagaimana melakukan mitigasi pada saat memang terjadi serangan, itu bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat lagi. Nah yang terakhir Pak, ini kembali kepada yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa yang akan mengambil alih pekerjaan kita itu bukannya AI ya, tapi manusia yang pandai menggunakan AI. Jadi pertanyaan terakhir saya begini, apa sih yang diperlukan oleh seorang karyawan Pak, sehingga dia akhirnya bisa beneran memanfaatkan AI untuk bisa advancing ya, mendongkrak karirnya di ke depan? Satu hal yang ini juga selalu saya tekankan, pada saat ada beberapa perusahaan atau beberapa individu itu yang menanyakan, saya mau menggunakan AI ini mulainya di mana? Gitu. Selalu saya katakan bahwa terutama dengan platform yang kami luncurkan, Watson X ini adalah merupakan satu platform Pak ya. Jadi di dalamnya itu ada yang watsonx.ai yang berfungsi sebagai brain-nya, watsonx.data, di mana semua data dikumpulkan, dianalisa, di-store di sana, dan juga watsonx.governance. Nah, jadi satu platform ini, satu suite, ini bisa digunakan untuk pemula. Jadi orang tuh boleh dibilang bisa datang hanya dengan imajinasi. Dengan imajinasi, dengan keinginan, saya mau menggunakan AI ini untuk beberapa use cases tertentu. Dan kita akan bantu. Kita akan bantu karena di watsonx.ai kita itu ada satu foundation model yang sudah memang sudah di training sedemikian rupa. Jadi ada satu basic data sudah di training yang dapat digunakan langsung, immediately. Tinggal nanti pada saat kita melakukan tuning, curating, itu pun juga kita akan bantu. Termasuk kita akan menyediakan kalau memang satu perusahaan mau dengan skala lebih besar, itu tenaga-tenaga yang dapat membantu tim IT mereka atau sumber daya lainnya itu untuk bisa menggunakan dan bahkan mendevelop lagi
ya, kemudian untuk membangun lagi untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi yang dibutuhkan adalah ketersediaan atau keterbukaan untuk terus mempelajari dan mau berimajinasi untuk membuat aplikasi-aplikasi baru. Nah, sekarang kalau untuk individu kita bicara, karena memang individu akan menjadi satu atau memainkan peranan kunci untuk keberhasilan penerapan AI ataupun penerapan teknologi secara umum, ya. Talenta, sumber daya manusia tersebut. Yang dibutuhkan adalah keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk berkembang, dan keinginan untuk terus maju. Karena ingat tadi, kalau ada manusia yang menggunakan AI yang lebih pandai, nanti dia akan ketinggalan. Nah, berarti dia harus berani untuk merengkuh satu kesempatan pada saat kesempatan itu ada. Dan kebetulan kami pun juga di IBM ini membuat satu IBM Academy. Jadi di Februari-Maret tahun ini kami meluncurkan IBM Academy yang khusus memang menekankan di hybrid cloud dan AI. Dan selama ini kami bekerja sama dengan pemerintah, yaitu melalui Kemendikbud dengan program Kampus Merdeka, di mana saat ini kami sudah mulai masuk ke batch yang kedua untuk kami. Ya. Di awal itu kami men-training kurang lebih ratusan orang. Di batch kedua, di bulan Juli kemarin, itu men-training 1.200 orang. Dan untuk berikutnya, di tahun depan, di awal-awal tahun depan, mudah-mudahan ini masih semua berjalan dengan lancar, kita sampai ribuan orang. Sampai 5.000 sampai 7.000 orang. Begitu. Dan ini yang terus akan kami kembangkan. Dan khusus bahkan mulai dari batch kedua ini di bulan Juli, karena sesuai dengan launching kami Watson X, yang kami ajarkan adalah khusus generative AI Watson X. Jadi itu akan terus berkembang. Jadi kuncinya adalah keinginan untuk mau belajar apa? Termasuk mungkin sedikit kepo kali ya. Maksudnya kalau nggak kepo kan ketinggalan kan? Betul. Ya, jadi ada fasilitas yang disediakan oleh perusahaan supaya mereka bisa bermain-main watsonx.ai. Dengan itu udah ada foundation modelnya, coba aja deh, ketik aja di sana, ngobrol di sana, coba getting familiar dulu lah. Oh, ternyata Gen AI itu kayak gini tuh. Betul. Oh, ternyata bisa manfaat gini, oh ternyata bisa begini ya gitu. Betul. Dari situ akan memunculkan keinginan untuk belajar lebih lanjut lagi. Betul. Dan ujung-ujungnya jadi gimana aku bisa pakai ini untuk kerjaanku yang ini ya gitu. Betul. Dan kami pun juga sangat terbuka, dan ini sudah kami lakukan untuk bekerja sama dengan universitas. Jadi ada beberapa universitas yang berkeinginan untuk mengadopsi program kami menjadi salah satu kurikulum mereka. Itu sudah kami lakukan dan akan terus kami kembangkan. Termasuk juga beberapa perusahaan itu menghubungi kami, bagaimana Anda bisa mengajarkan mengenai program AI secara umum dulu, ya sebelum mungkin masuk nanti mengenai Watson X gitu. Kami pun juga bersedia untuk melakukan hal itu. Atau bahkan untuk masyarakat umum, kami pun juga sebenarnya ada program yang kami sebut sebagai IBM Skill Builds. IBM Skills Build ini bisa diakses secara online, bisa dipelajari, dan itu kita memberikan beberapa pembelajaran dasar mengenai AI dan pengembangannya. Dan itu gratis ya, Pak? Itu gratis semua. Syarat apa, Pak, alamatnya, Pak? Di Skills Build, Pak. Nanti bisa dicari ya, IBM Skills Build. aja IBM Skills Build itu pasti keluar, Pak ya? Betul. Website-nya, nanti Pak, ya? bisa diakses ke sana. Itu jangan disia-siakan, harus langsung segera ke sana, langsung belajar AI karena jangan sampai ketinggalan. Betul. Ya, itu dari level operator di bawah sampai pada CEO-nya itu harus familiar dengan AI ya. Exactly. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, dunia bergeraknya ke sana. Kalau kita nggak manfaatkan itu, kita akan ketinggalan. Tepat sekali. Luar biasa. Makasih sekali waktunya, Pak Roy. Terima kasih. Untuk sharingnya. Luar biasa. Terima kasih. Thank you.